Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas buku SPM Plus Sumatif tahun 2024. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, pada kesempatan video sebelumnya kita telah membahas untuk materi IPAS, khusus materi IPS ya. Pada paket 1 kita telah membahas nomor 1 hingga nomor 23. Nah, mari pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk pembahasannya pada nomor 24 hingga nomor 40. Itu ya anak-anak ya. Mari langsung saja kita bahas untuk nomor 24. Banyak bangsa asing yang datang kemudian menjajah wilayah Indonesia. Bangsa asing yang datang ke Indonesia tepatnya di Banten tahun 1596 adalah Belanda anak-anak ya. Nah, Belanda ini menjajah yang paling lama ya, sebanyak 3,5 abad atau 3.350 tahun. Oke, kemudian berikutnya nomor 25. Perang Tapanuli terjadi antara rakyat Tapanuli melawan Belanda. Peperangan ini mengakibatkan gugurnya pemimpin rakyat Tapanuli yaitu bernama C ya, Sisingamangaraja ke-7 anak-anak ya. Oke, lanjut sekarang nomor berikutnya, nomor 26. Jepang memberikan beberapa janji untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Salah satunya adalah janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Agar semakin meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dikenal dengan nama BPUPKI ya. Jawabannya adalah C, Badan Penyelenggara Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya. Oke, lanjut nomor 27. Proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menandakan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajah. Nah, tokoh yang berperan dalam pembacaan teks naskah proklamasi adalah, yang membaca naskah proklamasi ya anak-anak adalah Soekarno ya anak-anak ya. Maka jawabannya untuk nomor 27 adalah D. Lanjut sekarang nomor 28 ya. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki kondisi geografi yang sama. Negara yang memiliki bentuk wilayah kepulauan seperti Indonesia adalah Filipina anak-anak ya. Sama-sama negara maritim yang terdiri dari banyak pulau. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 29. Setiap negara anggota ASEAN memiliki mata uang yang berbeda-beda. Ringgit adalah mata uang yang berasal dari Malaysia ya anak-anak ya. Maka lambang daerah Malaysia ini Singapura ya, ini ndak. Malaysia adalah B ya, ini ya, Menara Kembar atau Petronas ya. Nomor 29 jawabannya adalah B. Lanjut sekarang nomor 30. Nomor 30. Tsunami merupakan gelombang besar yang biasanya disebabkan oleh B ya, adanya pergerakan lempeng bumi. Ini pada nomor 30. Oke ya. Sekarang lanjut untuk nomor 31 ya. Rafflesia arnoldi termasuk jenis flora ya, yang berasal dari jenis flora asiatif anak-anak ya. Nah, karena ini berasal dari Asia, khususnya Indonesia ya. Rafflesia arnoldi itu dikenal juga dengan nama bunga bangkai anak-anak ya, yang memiliki bau busuk seperti itu. Sekarang nomor 32. Keunikan bahasa daerah tercermin pada, ini biasanya yang membedakan adalah dialek ya. Dialek itu gaya bahasanya, nadanya serta penggunaan konsonannya. Jadi yang membedakan adalah dialeknya ya. Nomor 33. Kurir paket merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan jasa anak-anak ya. Nah, jadi kurir itu memberikan pelayanan jasa ya, dengan cara dia menerima kemudian mengirimkan ke tempat tujuan seperti kantor pos ya.
Oke, nomor 34, tokoh yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur ya karena keberanian melawan penjajah disebut dengan Sultan Hasanuddin ya. Nah, yang terkenal ini adalah Sultan Hasanuddin yang mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Oke, nomor 35, pertukaran pelajar antar anggota negara ASEAN merupakan contoh kerjasama ASEAN di bidang, karena ini pertukaran pelajar tentunya pendidikan gitu ya. Oke, sekarang lanjut nomor 36, tuliskan pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Jadi pembagian flora dan fauna itu ada 3 di Indonesia ya. Yang pertama itu Asiatis, yang kedua peralihan, dan yang ketiga itu Australis ya. Kalau Asiatis itu hanya ada di Asia, kalau Australiatis itu dari benua Australia, kalau peralihan itu bisa jadi dua-duanya percampuran atau dari daerah lain seperti itu. Oke, lanjut nomor 37. Apa fungsi bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari? Jadi anak-anak, bahasa daerah itu memiliki fungsi yang paling utama sebagai alat komunikasi di suatu wilayah. Nah, jadi jawabannya untuk nomor 37 adalah sebagai alat komunikasi utama dalam suatu wilayah. Nomor 37. Sekarang berikutnya nomor 38. Apa manfaat kerjasama ASEAN bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia? Utamanya anak-anak, yang pertama, manfaat kerjasama ASEAN adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia juga kekurangan beras, juga kadang kekurangan bahan pokok yang lain, sehingga perlu mendatangkan dari negara yang lain. Seperti ya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari pakaian, jajanan dan lain sebagainya, itu didatangkan dari luar negeri apabila dari Indonesia mengalami kekurangan seperti itu. Ya, sekarang nomor 39. Bagaimana cara mengembalikan kesuburan lahan akibat penebangan liar? Nah, tentunya nomor 39 ini jawabannya yang satu anak-anak ya, yaitu reboisasi, yang artinya penanaman hutan kembali. Jadi lahan yang tandus ditanami kembali agar menjadi hutan yang nantinya yang pada mulanya tidak bisa menyerap air sehingga tandus. Jika ditanami pohon, nanti ketika hujan akan dapat menyerap air hujan yang turun dari langit sehingga lahan tersebut menjadi tidak tandus seperti itu. Itu untuk jawaban nomor 39. Sekarang untuk nomor 40, perhatikan gambar berikut. Tentukan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan. Nah, kegiatan ekonomi adalah jual beli makanan ya. Nah, maka bentuk kegiatan ekonominya adalah perdagangan anak-anak ya, dengan cara dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi nomor 40 itu jawabannya adalah perdagangan, di mana manfaatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, demikian anak ya untuk pembahasan lanjutan ya pada soal IPAS nomor 24 hingga nomor 40. Terima kasih ya, demikian pembahasan untuk SPM Plus 2024 materi IPS ya untuk IPAS pada paket 1. Nah, jangan lupa saksikan di pembahasan video yang berikutnya untuk mata pelajaran yang lain. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.